Soalnya sana itu apa? Kan Amerika. Ya kan ini kan bumi kan bulat nih. Ini kan Amerika di sana kan. Jadi yang kita beli itu termasuk Amerika itu. Ya kan? Makanya harganya naik terus gitu loh. Kalau kita bisnis nih nggak melibatkan properti, saya yakin kok nggak akan cepat besar. Nah, manfaat yang kedua adalah properti itu bisa diambil duitnya setiap tahun. Namanya refinance. Ambil duitnya buat ngembangin usaha, ambil duitnya buat ngembangin usaha. Jadi properti bisa dicari, digali dananya setiap tahun untuk mengembangkan usaha kita. Saya punya pengalaman. Jadi teman-teman yang sekarang masih jadi karyawan punya kesempatan beli properti, entah itu rumah, entah itu apa, ambil saja menurut saya. Cari yang paling panjang kalau bisa, ansurannya itu. Kan ada 15 tahun juga sekarang. Kalau ada yang sampai hari kiamat misalnya itu lebih bagus. Ansuran sampai hari kiamat misalnya. Nah, belum ada itu ya. Nah, jadi gini, saya ini pernah ya, ini pengalaman pribadi ya. Saya pertama kali beli rumah itu harga 67 juta. Ya. Ini rumah di Jogja, luas tanahnya 400 di perumahan gitu ya. Tipenya 180. Tipe 180. Nah, waktu itu saya hanya bayar uang muka 17 juta. Berarti pinjaman saya berapa? 50 juta. Ya. Setahun kemudian, rumah yang sama ini, yang tadinya utang 50 juta ini, bisa saya pindah ke bank yang lain. Ini banknya itu, yang ini adalah banknya udah almarhum itu dulu, bank apa, Papan itu ya. Terus saya pindah ke bank yang lain, itu bisa dapat 150 juta setahun kemudian. Berarti kan saya kembalikan 50 juta kan? Ke sini kan, untuk nutup utang yang di sini. Jadi saya dapat uang berapa? 100 juta. 100 juta ini saya kan sebelumnya sudah untung kalau lepas-lepasan aja. Saya modalnya 17 juta. Akhirnya saya bisa dapat 100 juta. Tapi nggak saya lepas. Ini saya kembangkan untuk usaha. Untuk buka cabang, buka outlet. Prima Gama waktu itu. Nah, setahun berikutnya saya pindah ke bank yang lain lagi bisa dapat 250 juta. Dapat lagi berapa? 100 kan? Karena utang saya 150, ini dikurangi, jadi dapat lagi 100. Tahun berikutnya lagi dapat 350 juta. Dapat lagi 100. Terus terakhir dapat 600 juta. 250. Jadi uang 17 juta, saya udah dapat duit, ada berapa? 550. Asetnya sama. Namanya refinance. Nah, ini untuk ngembangin usaha gitu. Refinance. Kita biasanya mikirnya kan punya hutang, nantilah hutang lagi kalau sudah lunas. Ya kelamaan. Ya kan? Kita harus ngembangkan usaha. Nggak mungkin nunggu sampai 15 tahun kemudian kan. Gitu. Harga rumah ini sekarang sudah 1 miliar. Karena saya beli beberapa rumah di situ sudah harganya 1,7. Yang tipe sama itu udah ada 2 miliar di sekitar ini. Jadi apa? Properti itu naik terus dia bikin untung sendiri. Saya punya gedung di Jogja yang dulu saya beli 1,8 miliar dan 4,5 M punya BHS itu saya beli. Coba dijumlah berapa? Sekarang harganya sudah 35 M dalam waktu 10 tahun. Jadi apa? Properti itu bisa bikin untung, bisa dicarikan duit. Tapi kalau kita hanya bisnis saja, bisnis nggak melibatkan properti, saya kira lama. Kalau hanya bisnis saja, ya berkembang tapi lama. Kalau perlu, ya yang kita sewa itu kita beli, gitu ya. Jadi itu. Tapi kalau hanya bisnis toh gitu ya, saya kira nggak cepat gitu. Jadi untuk aset sekitar saya kira 100 miliar itu nggak sampai 5 tahun menurut saya. Kalau model begini dikembangkan.
Tapi kalau Anda pelan-pelan, di bisnis saja saya kira itu lama. Ya. Kalau hanya bisnis saja, tidak gunakan ini. Ada cara yang ketiga yang saya sedang akan siapkan ya setelah bisnis. Yang properti adalah yang ketiga itu go public. Ini yang sedang saya siapkan. Tahun 2007 rencana Primagama mau saya go public kan. Ya di sini mungkin kaya beneran itu di sini sebetulnya kalau sudah go public. Bill Gates itu kan sebetulnya bisnis terus dia go public. Dia tidak melakukan bisnis properti, tidak beli properti, tapi setelah itu baru dia beli properti. McD itu saya kira properti yang sebenarnya bisnisnya itu. Ya. Karena setiap properti yang ditempati McD mesti harganya langsung naik. Jadi itu saya kira di selain bisnis memang harus digunakan yang namanya properti dan sebaiknya memang ya apa ya hutang itu ya harus naik terus sehingga rumah saya tadi itu sampai sekarang saya belum pernah lihat sertifikatnya itu sampai ke rumah, belum pernah. Nggak sampai ke rumah udah pindah lagi gitu loh. Tapi saya kira itu lebih bagus karena tempatnya kan bank itu kan bagus-bagus tuh. Tempat penyimpanannya itu loh. Ya kan? AC ruangannya kan? Gitu. Awet gitu loh. Dan rumahnya kan tetap bisa dipakai. Walaupun saya sudah tidak di rumah itu lagi sekarang. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Ya. Yang mau saya tanyakan masalah sistem Pak ya. Yang dari Bapak bilang tadi misalnya kita ingin membuka outlet tuh lebih dari satu gitu. Ya. Soalnya saya punya teman seorang pengusaha, dia mempunyai 5 toko. Sistem seperti apa Pak yang bisa kita pakai gitu? Ya. Jadi kita bisa mempercayakan semua itu ke karyawan kita aja gitu. Ya. Jadi kita mungkin tinggal mengecek soal keuangannya atau apa. Itu saja Pak. Oke. Cerita tadi yang orang di S itu, orang yang tadi di posisi ini. Mengapa dia di sini itu karena tidak percaya kan dengan orang. Padahal kita bisa bikin sistem. Contoh misalnya cari orang. Kalau Anda mau cari orang yang khusus bagian keuangan, nih, menurut saya yang saya alami dan itu saya lakukan adalah lebih bagus cari orang yang punya golongan darah A, khusus orang keuangan. Mengapa? Orang yang punya golongan darah A itu cocok pegang duit. Jadi orangnya itu jujur. Ini menurut penelitian ini, nggak tahu benar apa enggak ini. Mungkin orang yang belum terpengaruh dengan lingkungan gitu ya. Aslinya itu begitu. Jadi tidak terlalu kreatif lah gitu. Gitu. Jadi enak pegang. Saya di lingkungan keuangan saya adalah orang-orangnya adalah saya pilih orang-orang yang punya golongan darah A. Di Jepang kan begitu. Orang marketing itu lebih cocok B. Kalau O dan AB itu nggak ngerti itu. Tapi itu yang saya pegang itu. Itu kan sistem sebenarnya sederhana. Karena apa? Saya sering ketemu dulu kalau ada penyelewengan saya tanya dulu golongan darahnya apa. Bukan A, rata-rata bukan A. Yang kreatif itu bukan A. Nah, tapi kalau A pengen jadi pengusaha, asal kumpul-kumpul sama saya nanti berubah itu. Ya, kreatif kan lingkungan itu juga pengaruhnya besar. Nah, sistem itu bisa sederhana. Saya punya ada contoh ya, restoran Padang itu sistemnya menurut saya luar biasa bagus ya. Karena apa? Dia punya sistem bagi hasil itu keuntungan dibagi 2, karyawan dengan pengusaha. Saya setahun yang lalu bikin bakso Mitro namanya di Jogja itu. Itu mereka bertiga, saya sendiri join gitu. Karena saya punya tempat 50-50, untung dibagi 2. Setiap bulan tuh bisa 3-4 juta dari hasil itu. Bagian dia juga sekitar itu dibagi dengan teman-temannya gitu. 3 atau 4 karyawan. Nah, biasanya kita menempatkan bagian keuangan itu, kasirnya itu dari kita. Jadi yang punya modal itu harus, orang keuangannya harus dari kita, jangan dari mereka. Itu kan sistem ya, walaupun itu sederhana. Saya hanya datang waktu pembukaan tok.
pembukaan, ya saya ikut-ikut bagi mangkok gitu. Setelah itu nggak pernah datang lagi dan hasilnya ada terus sampai sekarang. Nah, memang ada orang-orang yang ya mungkin belum belajar ini jadi pengennya sibuk. Bahwa pengusaha itu ya harus sibuk sampai nggak punya waktu gitu. Nah, saya kadang-kadang bingung kok hari ini mau ngapa gitu, bingung. Ya kan? Sehingga ya mungkin enak berenang lah, enak gitu. Jadi ada kan yang betul-betul asik sibuk gitu loh. Saya sibuk saya itu sekarang menjawab SMS itu. Karena banyak murid kan berarti ya sehari lebih dari 50 SMS yang mesti saya jawab gitu. Kalau pekerjaannya sendiri sebetulnya sudah habis di masing-masing manajemen kan. Jadi kesadaran untuk menggunakan sistem, kalau kita udah percaya betul dengan sistem itu kan ya jalan dengan sendirinya. Nah, memang ada beberapa orang yang masih justru sibuk itu loh. Itu justru sangat sibuk itu yang itu namanya pengusaha. Padahal menurut saya justru terbalik. Ya kan? Ya gimana, kita udah gaji orang, kok malah kita lebih sibuk daripada karyawannya tadi kan? Ya. Tapi memang ada yang masih seperti itu. Bahkan ada juga usahanya udah bagus tapi kita dekati untuk di-franchise-kan gitu. Gak mau. Karena memang dulunya itu dari orang tuanya itu ya udahlah nggak usah neko-neko itu. Usaha itu ya satu tempat aja lah, yang gampang diawasi langsung. Memang ada yang begitu. Tapi saya kira kalau mau besar, ya harus digunakan sistem sehingga kita cukup menjadi yang namanya business owner. Jadi kan yang kerja orang, sistem, kita disiplin tetap jadi B. Jangan sudah jadi B masih nyampur-nyampuri di sini, ya kan? Oke. Ada lagi? Ya. Selamat sore, Pak. Tadi Bapak bercerita mengenai muridnya sudah banyak, Bapak berhasil sukses. Di antara murid itu ada nggak yang misalnya terus gagal terus SMS sama Bapak terus sehingga Bapak pusing balasnya gitu? Benar kan banyak kan Bapak berhasil semua kan? Ya. Tapi kan dari katalah ratusan murid ada yang gagal terus SMS sama Bapak ini gimana sehingga Bapak pusing juga jawabnya. SMS gagal itu? Ya, bukan, artinya orang tuh gagal nyoba ini gagal. Sehingga wah ini pusing nih gimana, saya mau tanya sama suhu gitu. Oh, boleh aja Pak. Kalau SMS saya nanti saya jawab. Kalau miss call ya saya jawab miss call Pak. Bukan, masalahnya dari sekian murid yang gitu. bimbing kan ada yang gagal. Gitu. Ya gagal. Nah, terus gagal itu terus kan pasti tanya sama Bapak ini saya usaha ini gagal, gagal. Kalau gagal biasanya pada ngubungi saya Pak. Tapi kalau yang udah untung-untung yang udah berhasil tuh jarang itu ngubung-ngubungi. Iya. Justru saya ketemunya memang yang lagi ada masalah. Tuh. Saya Pak di dalam mentoring itu saya keluar mungkin 200-an juta saya keluar ikut habis gitu. Sekarang orang buka usaha, dia ketipu karena saya ikut saya kan ikut ketipu juga gitu loh. Ngerti ya? Ada orang mulai usaha. Ini cerita mentoring itu angkatan 4 kalau nggak salah ya di Jakarta. Dulu mantan direksi bank. Ngomong ke yang namanya bekas orang bank kan hitung-hitungan. Ke saya tuh selalu bawa proposal, Pak kayaknya nggak visible ini Pak. Ngomong terus kok nggak visible gitu ya. Saya bilang udahlah dicoba aja, visible nggak visible pokoknya dicoba gitu. Loh Bapak berani nanggung rugi? Berani saya tak tanggung kalau rugi kan gitu. Loh notaris, berani notaris, betul saya tanda tangan notaris, kalau rugi itu saya ikut nanggung. Betul akhirnya rugi beneran 150 juta hilang saya di situ. Tapi sekarang dia punya apa? Sudah punya Indomaret ada 3 outlet. Gara-gara tadi saya ajarin untuk gagal tadi itu. Jadi saya pun terlibat di dalam mentoring itu. Ada yang saya jadi komisaris di perusahaan itu. Usahanya berkembang, saya nggak dibagi apa-apa, ya nggak apa-apa, sementara loh ya. Iya ada begitu juga. Ada yang sampai sekarang belum saya loloskan itu apa? Minta nama saya dijadikan buat merek, tapi mereknya itu buat sate gitu. Nah itu yang saya belum bisa nerima gitu loh. Jadi sate kambing Pak Purdi gitu kan nggak enak.
Nah, kalau buat penerbangan sih nggak apa-apa ya. Pur di air kan ada Adam Air misalnya gitu ya, nggak apa-apa. Ini masa buat sate kambing. Difranchiskan lagi kan. Nah, jadi ya ada Pak. Justru gini, menurut saya, ini ada usaha, ada teman kita ya. Waktu kenal saya itu baru punya tiga outlet. Akhirnya saya ajari mengembangkan dengan sistem franchise. Akhirnya 2 tahun itu sudah hampir 50 outlet. Nah, terjadi masalah di situ. Nah, saya ajari ke teman itu gini loh. Kalau ada masalah itu jangan dihindari, harus dihadapi. Kadang-kadang solusi itu datang dari lawan itu. Yang kita bermasalah itu solusi itu. Karena saya pernah ngalami begini. Saya pernah pinjam uang ke seseorang itu 50 juta. Hari ini jatuh tempo. Saya belum punya duit untuk mengembalikan. Sekretaris saya pun bilang, gimana ya Pak, apa bilang Bapak nggak ada? Jangan, saya hadapin. Setelah ngomong-ngomong saya cerita, saya jujur apa adanya saya cerita. Tulus gitu ya. Seperti lagunya Raja deh. Apa? Akhirnya dia bilang gini, loh berarti Bapak itu cuma masih kekurangan duit itu kalau dilihat. Iya. Oh berarti masih kurang berapa Pak? Ya sekitar 50 saya bilang gitu. Akhirnya malah nambah lagi 50 coba. Harusnya ngambil malah saya dapat lagi 50. Jadi kalau ada masalah hadapin gitu kan. Jadi kan banyak teman-teman yang bisnis di awalnya maju gitu. Di Semarang ini saya lagi lagi konsultasi ya. Jadi teman kita itu buka kursus bahasa Inggris. Muridnya udah 1000 lebih. Tapi terakhir-terakhir ini menurun. Terus saya tanya, sistem bayarnya gimana misalnya? Ternyata dia bayarnya itu bulanan. Coba bayangkan kalau kursus bayar bulanan. Kalau nggak enak kan orang keluar juga cepat. Mestinya tiru kayak Primagama, gimana bayar di depan. Mau enak nggak enak ya harus 1 tahun sudah dibayar 1 tahun kan gitu. Di depan gitu loh. Kalau kursus bayar bulanan gitu kan kita setiap bulan cari duit kan. Coba bayar di depan setahun dibayar di depan kan bagus tuh. Dan itu bisnis yang bagus kan begitu. Saya pun pengen mengembangkan, saya punya restoran, bagaimana orang makan setahun tuh bayar di depan gitu. Itu kan sulit. Ya, tapi kalau pendidikan kan bisa. Maka coba pilih bisnis apa yang orang bayar duluan lebih bagus. Sekarang orang telepon harus beli voucher, bayar di depan coba. Ya, asuransi, ini yang saya kira luar biasa. Anak saya baru lahir, disuruh masuk asuransi. Katanya nanti kalau masuk SD dia yang membiayai, SMP dia keluar duit, SMA dia keluar duit, perguruan tinggi dia keluar duit. Lah SMP SMA masih nanti kok suruh bayar sekarang coba. Itu kan bagus. Coba cari bisnis yang bayarnya itu di depan gitu. Kalau bayarnya setelahnya itu sih banyak ya, tapi itu kadang-kadang kita nggak bisa tagih. Tapi kalau gimana bisnis itu orang bayar di depan. Saya punya tur haji, umroh naik haji. Orang naik haji itu pasti lunas di depan. Nggak ada orang naik haji kok, yang separuh nanti setelah pulang. Ya kalau pulang, ada yang nggak pulang kan? Ya. Nah itu, coba kalau bisa bayar di depan gitu. Itu Pak, saya kira. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ini yang pertanyaannya, bisnis saya apa saja yang gagal? Yang paling besar saya pernah gagal itu waktu saya buka supermarket di Jogja. Jadi waktu itu saya investasi hampir 3 miliar di properti. Kalau propertinya sih saya beli 4,5 miliar duit bank ya. Terus investasinya hampir 3 miliar. Hanya berjalan nggak sampai setahun sudah saya tutup. Tapi properti saya itu tadi yang saya cerita, yang 4,5 miliar itu harga sudah 15 miliar sekarang. Jadi saya nggak jadi rugi di bisnis itu, tapi propertinya nggak rugi. Itu yang paling gede yang saya pernah lakukan itu. Tapi yang lain-lainnya banyak. Saya pernah ambil bisnis itu yang jual beli properti. Ada 2 di Jakarta, di Jogja, saya tutup juga. Karena waktu itu saya salah niat ya. Niat saya itu saya beli itu mau belajar franchise gitu loh. Akhirnya dapatnya memang belajar, nggak berhasil. Jadi karena pengennya itu belajar franchise dengan membeli franchise gitu. Tapi akhirnya kan gagal, saya rugi 200 juta, saya jualkan 2 franchise.
Primagama kan sudah balik. Jadi menurut saya sih gagal itu sebetulnya nggak ada kalau kita terus saja. Tapi kalau berhenti saat itu memang itu namanya gagal. Jadi kalau ada gagal ya harus, orang gagal itu kayak ini loh, kayak orang ancang-ancang gitu loh. Kita mau loncat jauh kan, ancang-ancang dulu gitu, gagal itu. Nah, baru kita loncatnya nanti lebih tinggi. Tapi kalau kita yang tadi saya katakan, kita nggak usah mikir yang namanya gagal atau untung gitu ya. Coba Anda lakukan bisnis, pada akhirnya pasti untung. Gagal atau rugi, sekarang tahun ini misalnya rugi 10 juta, tapi kalau tahun besok rugi 5 juta kan sudah untung. Iya kan? Rugi lagi misalnya tinggal 1 juta, akhirnya rugi 0. Waktu saya buka Primagama di Jakarta itu setiap tahun itu rugi. Rugi saya yang pertama itu ada 200 juta, turun menjadi terakhir akhirnya nggak rugi, dan sekarang jelas tidak rugi karena waktu saya hanya ada 9 outlet di Jakarta itu rugi terus. Sekarang sudah ada 100 outlet di Jakarta, nggak rugi karena sudah dijual dengan sistem franchise. Ya sama lah waktu kita investasi kayak memilih Rano Karno misalnya, jadi model iklannya Primagama itu kan saya juga kalau dilihat saat itu rugi karena saya harus membayar Rano Karno, ya kan, harus bikin filmnya, harus bayar tayangan TV-nya, bisa 3-4 miliar kan gitu. Kita pernah booking Indosiar saja 1 jam 600 juta acara live itu di sana. Yang terakhir kemarin di TPI 1 jam itu juga sekitar 600 juta. Kalau sekarang di Indosiar sekitar 1 miliar kalau kita mau booking 1 jam bikin acara gitu. Jadi kalau dipotong itu bisa rugi saat itu, tapi kalau diterusin ya nggak rugi. Jadi saya kira coba kita mesti optimis gitu ya. Pada saat saya memilih Rano Karno jadi bintang, banyak yang nggak suka. Maksudnya gini loh, wong Rano Karno aja nggak selesai sekolah kok, kan gitu. Masa sih Primagama malah bintangnya Rano Karno kan gitu. Tapi saya pernah sebelum Rano Karno saya pakai itu, saya pakai Pak Sarlito yang profesor doktor itu, iya, malah nggak naik. Nah ini yang itu padahal profesor ya, yang ini yang nggak ada, insinyur aja di sinetron kan itu insinyurnya ya, tapi luar biasa. Jadi memang kadang-kadang nggak rasional lah gitu. Jadi coba sekarang Basuki jadi bintang iklan sekolah tinggi Nuswantoro atau apa yang ada di Semarang itu. Dia menawarkan sekolah mini Juminem kalau nggak salah gitu. Jadi ngomong manajemen aja salah kan, mini Juminem itu sekarang hebat sekolahnya. Ya kan, mini Juminem kan memang beda di kita mestinya menurut saya coba kalau pakai kanan itu yang aneh-aneh itu justru membuat luar biasa. Walaupun memang ada risiko kayak saya misalnya, banyak orang tahu di Jakarta ya terutama, dikira yang punya Primagama itu Rano Karno. Iya. Saya pernah golf di Cengkareng ya. Waktu kumpul-kumpul selesai golf tuh ada yang tanya, "Bapak bisnisnya apa?" Saya bilang, "Saya bimbingan belajar." Gitu. Dia malah ngomong, "Di Jakarta itu ada Pak yang punya Rano Karno." Dia bilang gitu. Bagus tuh. Padahal ya saya yang punya. itu betul, kalau ya bintangnya kan lebih ngetop kan, kitanya yang punya sih nggak kelihatan. Itu resiko lah itu. Tapi kan yang penting duitnya jangan di Rano Karno kan gitu. Sekarang udah sama Rano Karno. Udah sama. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya. Terkait dengan perbankan. Ya. Tapi saya ada kasus pribadi. Kalau untuk nilai 100 juta sampai 150 juta usaha kita itu sebaiknya kita pendekatan investor yang pribadi aja atau kepada seseorang gitu kita cari, atau ke pihak bank. Dan kalau dengan pihak bank sisi mana yang bank mana gitu, atau dari sisi mana yang mungkin lebih menguntungkan kita dari nilai yang seperti nilai 100 sampai 150 juta. Yang kedua, ada juga selain franchise saya yang dengar juga kita juga bisa berbisnis lewat kita menjual produk gitu ya, jadi distributor gitu.
sistem apa yang tepat untuk kita bisa menjadi distributor suatu produk? Apakah hanya satu produk saja yang bagus atau beberapa produk bisa kita tangani gitu? Dan mengenai propertinya gimana gitu sistemnya? Karena sisi lain saya juga bekerja gitu. Terima kasih. Dan menurut saya nggak usahlah dipertimbangkan bunga yang besar atau yang kecil. Ya yang ngasih siapa, oke kita terima. Karena sebetulnya bunga yang lebih besar itu lebih bagus sebetulnya. Karena sosial kita lebih besar. Memberinya lebih besar. Sebetulnya begitu. Cuma kan kita pengennya yang rasional itu adalah cari yang kecil, yang murah. Nah, maka kalau boleh saya istilahkan sih, selain malas tadi yang pelajaran pertama tadi ya, malas itu yang juga penting itu konyol itu. Konyol itu adalah melakukan sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal. Sekarang saya tanya, Anda memberi sesuatu itu kan sebetulnya kegiatan konyol. Kan tidak ada balasan dalam pengertian langsung kan. Tapi itu kalau Anda lakukan sering itu bagus. Contoh misalnya, Anda kalau hari Jumat ini yang beragama Islam, itu berapa itu ngasih ke kota itu? 1.000 ya? Sudah ada yang sampai 50.000? 100.000? 200.000? Tergantung di kantong. Itu sebetulnya kalau bisa meningkat setiap Jumat itu lebih bagus.